Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Channel ini hadir untuk membahas topik-topik menarik khususnya dalam bidang kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman. Di mana kami akan memberikan tips untuk meningkatkan kualitas kehidupan kalian. Apabila teman-teman ingin berinteraksi dengan kami, jangan lupa ya, follow Instagram official kami di @apotekcare. Dan tentunya kita juga akan ada fitur Q&A yang sedang kita rancang supaya masyarakat bisa bertanya langsung tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan. Support kita terus ya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat video-video terbaru dari kita. Hai teman-teman, di video kali ini saya nggak sendirian. Tapi saya ditemani oleh teman saya yang juga apoteker, Saudara Uka. Yuk. Halo Vin, apa kabar Vin? Halo Uk, Waduh, baik. Kamu sendiri gimana Uk? ya lumayan lah, masih berkah di saat pandemi seperti ini. Ngomong-ngomong, terakhir saya lihat di berita itu di kotamu tuh parah banget ya kasus coronanya ya. Kemarin juga sempat zona hitam di kotaku. Wah gila, kok bisa kayak gitu ya? Kamu gimana? Waduh, nah itu Uk, rasanya masyarakat itu udah pada cuek gitu. Udah pada nggak takut sama yang namanya corona. Wah kalau di Wangi-wangi. kotaku sih sama aja sih kayak kondisinya kayak di semua, bukan di kotaku doang sih, kayak di semua negara pun sama aja, udah mulai cuek kayaknya. Karena kan mereka juga semua harus beraktivitas kan. Dan masalahnya mereka beraktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Nah, itu yang kebangetan sih. Iya sih, parah banget. Nah, Uk, emang ada dampaknya nggak sih di tempatmu? Wah. Di tempatmu Oh. bekerja maksudku. Kalau di tempatku ya kebetulan kan aku aku kan punya usaha apotek gitu. Ya kebetulan aku juga jaga di apotek. Ya syukurlah apotek itu bukan termasuk salah satu yang berdampak buat hal ini. Kadang apotek tetap wajib buka ya. Cuman gitu banyak stok-stok yang kita kosong juga di apotek itu. Ya karena akibat virus ini semua terhambat deh. Kalau kamu gimana, Vin? Kerjaanmu terhambat nggak sama ini virus ini? Enggak sih, kalau aku kan di distributor ya. Jadi otomatis aku ngelayani untuk rumah sakit dan outlet seperti apotek juga. Jadi aku nggak ada tuh yang namanya WFH itu nggak ada. Jadi jam kerja biasa. Cuman ya gitu, di kantor tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Wah, cocok nih kayaknya. Kok bisa sih stok vitaminku kosong? Kenapa itu coba? Ya ampun, di awal udah langsung tanya stok vitamin loh. Kalau kita sih di distributor pasti dapat obatnya atau dapat produk dari yang namanya produsen Iya. dan atau bisa juga dari supplier lain. Nah itu kalau mereka kosong ya otomatis kita kosong dan itu berdampak ke kamu. Makanya kamu sampai dicari oleh masyarakat itu yaitu karena di produsen juga tidak memproduksi atau kosong juga, akhirnya berdampak pada distributor kosong, kamu juga kena. Oh gitu. Kok bisa mereka kosong ya? Padahal kan mereka kan distributor utama, mereka yang produksi produksi sendiri. Tapi kok malah bisa kosong ya? Nah itu kalau misal di produsen sih biasanya kan mereka ada jadwalnya tuh, memproduksi obat jenis apa, jadwalnya kapan. Nah kalau masa pandemi kayak gini kan, kapan hari itu sempat panik buying kan, jadi semua orang itu langsung berondong belinya itu, wah parah banget sih, langsung borong banyak kayak gitu. Jadi produsen sendiri pun juga kewalahan atau mungkin juga jadi mereka nggak siap untuk ngadepi permintaan stok yang banyak ini. Oh, dan Nggak kalau nggak apa-apa salah juga kita vitaminnya kalau nggak salah tuh kan kita juga import ya dari luar negeri ya. Nah tuh. Mungkin itu juga alasannya juga bahan baku kenapa juga. agak lama juga kita produksinya.
Karena kan namanya butuh proses juga. Emang kita Nah, nggak tuh sanggup bener ya juga bikin tuh. sendiri bahan bakunya? Wah, kalau sanggup sih harusnya sanggup sih Uk ya. Tapi kan nggak semua bahan itu bisa kita produksi. Atau beberapa bahan yang memang kita import karena dari kualitas dan harga. Nah, kalau menurutmu emang gimana Uk? Kalau menurutku sih harusnya sih ada alternatif lain sih buat menyelesaikan masalah ini. Karena kita memang nggak terus-terusan harus import. Dan mungkin masyarakat juga wajib mencari alternatif lain karena dia nggak bisa juga kayak beli produk ini di apotik. Karena kan kita di pandemi seperti ini kan harus saving money. Kalau bisa sih ya kita harus nyari dari sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, tapi kan kapan hari sempet juga tuh di online shop itu banyak banget loh yang jualan vitamin itu. Padahal stoknya kita pada kosong. Nah, ini susah juga sih dijelasin juga. Cuman gini, kan namanya manusia kita kan kreatif ya. Ada orang yang lihat isu ini itu masih awal-awal mula mereka langsung borong semuanya dengan asumsi mungkin bisa nyari keuntungan. Nah, bahaya nggak sih sebenarnya kita beli di online shop ini? Waduh, kalau beli di online shop mah bisa dibilang 50-50 oke. Dan kalau obat sih seharusnya nggak disarankan. Obat atau suplemen yang kayak kita konsumsi itu. Karena kita nggak tahu legalitasnya itu seperti apa. Kalau beli di apotek kan pasti juga dapat dari distributor dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di online siapa yang mau tanggung jawab coba? Kalau kita kenapa karena konsumsi obat atau suplemen kayak gitu. Dan yang tadi kamu bilang juga kenapa stoknya kosong, ya bener banget. Mereka di awal-awal adanya kasus itu mereka udah pinter banget tuh buat ngeborong vitamin atau obat-obatan itu. Makanya bisa sampai kosong dan kita akhirnya yang jadi korban. Kita dibilang tidak Kasihan punya produk. masyarakat yang harusnya butuh vitamin itu dia akhirnya nggak bisa dapat vitamin itu ya. Nah, tuh. Kasihan Jadi juga kayak sih. gitu. Nah, Dan harus ketahui juga sih karena kan banyak juga sebenarnya toko resmi yang punya official store di online shop. Nah, mungkin teman-teman yang ingin nyari itu bisa langsung ke official store-nya. Karena kan kalau official store-nya kan udah pasti itu dia yang ngelola sendiri vitaminnya sendiri. Beda halnya dengan orang yang reseller tersebut. Kan bahaya juga kan dampaknya kan. Pas tiba-tiba orang lagi butuh, malah dikasih vitamin yang palsu. Nah, tuh. Nah, Apalagi di bahaya e-commerce banyak banget vitaminnya dan harganya itu melambung tinggi banget loh. Bisa jadi berkali-kali lipat dari harga normalnya tuh. Itu sih alasannya kenapa kita juga wajib nyari contoh di sayur-sayuran, makanan sehari-hari. Karena kan pasti banyak kan kandungan vitamin itu di dalam makanan kita sehari-hari. Nah, tuh kamu boleh share nggak apa aja sih vitamin yang kita butuhkan selama pandemi ini dan alternatif lain nih kalau misal kita nggak dapat vitamin atau suplemen yang kita input dari kapsul atau obat-obatan itu. Nah, kalau dari segi vitamin sih sebenarnya kita udah pada tahu ya vitamin kita yang kita butuhkan untuk saat ini kan ada vitamin C, vitamin E, dan provitamin D. Nah, kalau provitamin D kan kita dapatnya dengan berjemur. Jadi memang pemerintah kita juga ada anjurkan berkali-kali kalau bisa berjemur tiap hari saran 15-20 menit. Nah, sedangkan vitamin C dan vitamin E-nya tuh. Nah, ini saya bacakan ya artikelnya. Saya ada nemu satu artikel bagus juga. Nah, ini contoh nih. Vitamin E ya. Kita bisa peroleh contoh dari buah-buahannya ada alpukat, ada mangga, kiwi, itu pada vitamin E. Nah, contoh juga sayur-sayurannya di sini itu bisa berupa kacang tanah, dari paprika pun bisa.
Nah, selain vitamin C kan tadi selain vitamin E kan ada lagi vitamin C nih. Nah, kalau vitamin C kita pada tahu lah gampang banget sih dapatnya. Dari jeruk lah, dari lemon. Itu sangat gampang banget dicari di saat seperti ini. Dan harganya pun cenderung lebih normal loh dibandingkan yang kita beli-beli suplemen. Wah, banyak berarti ya. Banyak alternatif yang bisa kita makan sebagai pengganti dari suplemen yang harus kita beli di apotek atau di online shop tadi itu ya. Nah, Banyak. kalau dosisnya gimana? Wah, kalau mengenai dosis sih sebenarnya gini.